Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa azabal azaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nazulu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bersyukur dan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selalu berdoa di malam yang mulia, malam Idain, yaitu malam hari raya Idul Fitri. Berdoa untuk sahabat-sahabat semua, kerabat, teman andai tolan di komunitas-komunitas kami, MUI Jakarta Selatan, KUB Jakarta Selatan, Jamiah Kuliah Subuh, Khatmul Quran Jagakarsa, dan pada para mahasiswa kami Universitas Al Hikmah Jakarta, murid-murid kami yang kami cintai, SMK Mitra Pembangunan, semuanya mudah-mudahan kita selalu dalam keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah masuk 1 Syawal, menjelang dini hari ini kami ucapkan minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair, taqabbalallah, taqabbal ya karim. Tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Mudah-mudahan tema Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri ini bagian satu kompilasi saja, bahwa beberapa hari yang lalu dari awal Ramadan hingga hari ini Pendopo Zikir Hajat Center masih berbagi dalam pemikiran-pemikiran yang tujuannya adalah mengembangkan kapabilitas pemahaman beragama kita, melahirkan motivasi kepada kita, melahirkan semangat kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasyayarallahu amalakum. Semua amal kita, kesemuanya itu pasti terdeteksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mengakhiri Ramadan dan kita melaksanakan salat Idul Fitri yang tahun ini sama-sama kita sepakati mengikuti ulama dan umara, yaitu kita salat Idul Fitri secara intern di rumah. Artinya skalanya, sekupnya diperkecil untuk menghindari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan nilai itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat Idul Fitri seperti tahun-tahun yang lalu. Akan tetapi hikmah daripada narasi pada hari ini yaitu mengkompilasi saja. Sudah banyak yang kami sampaikan melalui Pendopo Zikir Hajat Center, dari mulai puasa di lingkungan COVID-19, antara puasa pada posisi physical social distancing, ada tentang masalah kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar, ada tentang bagaimana hati manusia rusak, ada bagaimana kita mengambil aspek hukum dalam Ramadan, sudah kami sama-sama sampaikan. Artinya kesemuanya itu tidak lain adalah agar kita mensikapi proses Ramadan dengan baik dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nilai la'allakum tattaqun. Bukan orang yang menilai, Allah yang menilai dan diri kita. Makanya puasa itu as-saumu li wa ana ajzi bih. Ini rahasia sekali, sangat privasi sekali tentang ibadah puasa ini. Oleh karena itu, mari kita beridul fitri dalam perjuangan kehidupan untuk meraih ridha Allah. Hikmah yang pertama, kita menjaga untuk melanjutkan nilai-nilai rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa demikian? Yang pertama, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah tidak terkena COVID-19. Makanya kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dan berpuasa.
Itu yang kedua, yang paling prinsip, kita bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keridhaan dan ampunan. Orang yang sudah mengisi Ramadan dengan baik, puasa dengan baik, baca Al-Quran dengan baik, zakat dengan baik, sedekah dengan baik, maka itu akan diberikan satu kesempatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dalam Duratun Nasihin pernah kami sampaikan, idza kana yaumul fitri yab'asullahul malaikata fayahbitu ilal ardi fi kulli bilad fayaqulu ya ummat Muhammadin ukhruju ila rabbi karim fa idza barartu ilal musallahum yaqulu Allah ta'ala ashidu ya malaikati anni qad ja'altu sawabahum ala siyamihim ridha'a wa maghfirati. Ini adalah satu makalah di dalam Duratun Nasihin. Pada hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala menugasi para malaikat agar turun ke bumi. Lalu Allah itu, mereka turun ke bumi dan mereka berseru, "Hai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarlah." Kata malaikat itu kepada kita, "Ukhruju." Mana? Ke tempat ibadah kita. Atas Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, kalian saksikan ini para malaikat-malaikatku bahwa telah kujadikan pahala kepada mereka, pahala dari puasa mereka untuk mendapatkan, untuk meraih keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya puasa itu pernah kami sampaikan bahwa puasa itu kan tidak lepas dari visi dan misi. Visi kita adalah mencari ridha Allah dengan anugerah surganya Allah dari kriteria orang yang bertakwa. Itu visi. Misi kita adalah kita ingin mendapatkan sesuatu untuk menunjang visi itu. Ingin masuk surga, ibadah. Ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dengan bekerja, berhemat, menabung, dan lain sebagainya. Ingin pintar dalam mata pelajaran, belajar, membaca, mendengar, membiasakan, dan lain sebagainya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, luar biasa. Ini satu makalah yang ada di dalam salah satu referensi Islam. Lantas syariah mengajarkan bahwa ketika kita masuk ke Ramadan, kita harus bergembira. Walaupun posisi COVID-19 masih bersama-sama dengan kita. Kita bergembira, tapi skalanya diperkecil, yaitu lingkungan keluarga kita. Asumsinya apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah mereka menyempurnakan bilangannya. Alhamdulillah, kita sudah genap 30 hari puasa berdasarkan hasil ijtima ulama, keputusan Menteri Agama dan ulama-ulama kita di Kementerian Agama. Ya, dan mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Semoga kamu menjadi manusia-manusia yang bersyukur kepadanya. Al-Baqarah ayat 185. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahilhamd. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama. Terus mantapkan dan lanjutkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kalau kita bersyukur, nikmat kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kita kufur, kita keluar dari konsep Allah, yakin kita akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna azabi lasyadid. Kalau bicara musibah, sudah jelas. Ma asaba bim musibatin illa bi idznillah. May yu'minu billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi musibah ini urusan Allah. Apa yang terjadi di permukaan muka bumi ini urusan Allah. Tinggal bagaimana kita mensikapi dengan nilai-nilai keimanan. COVID-19 ini ada urusannya dengan Allah. Tapi Ramadan, Idul Fitri, bagian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita bersyukur, tetap
tetap kita melanjutkan nilai-nilai syukur kita. Dan yang kedua, hikmahnya adalah kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tawakal ini adalah bagian dari proses keberagamaan. Bukan berarti kita pasrah, akan tapi kita tawakal. Tawakal untuk mencari sesuatu yang dinilai sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan setelah Idul Fitri kita sama-sama membuka diri, bermaaf-maafan walaupun sifatnya harus non-physical distancing. Tidak perlu kita cepaka-cepiki, cium kanan, cium kiri dan lain sebagainya, karena posisi berbeda dengan Idul Fitri yang lalu. Cukup kita saling memahami bahwa hari ini cukup berbeda dengan hari-hari yang lalu. Yang paling penting adalah kita sudah menyelesaikan Ramadan dengan baik. Yakin itu ketika Rasulullah katakan di dalam sabdanya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kita sudah menjadi manusia baru. Kita sudah menjadi manusia-manusia yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menajud kepada Allah agar kita diikut sertakan kembali pada saat Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak tahu apakah kita masuk dalam kriteria peserta Ramadan tahun yang akan datang atau tidak. Kita tidak tahu, karena itu urusan Allah. Makanya mudah-mudahan kita isi Ramadan dengan baik dan kita isi Idul Fitri ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat. Kita yakin ketika kita sama-sama saling memaafkan, kita berucap, ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin wa taqabbalallahu minna wa minkum. Dulu Rasulullah pernah didatangi oleh para sahabat dan Rasulullah mengungkapkan kalimat ini, wa taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semua yang kita lakukan itu terakses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebajikan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan akhir daripada video rangkaian dari Ramadan yang sering kami upload di YouTube ini bermanfaat. Mari terus kita berkarya, mari terus kita berbuat. Kesemuanya itu adalah bagian investasi ukhrawiyah kita. Ingat, di dalam salah satu episode tentang Ramadan dan estimasi alam barzah, yang ngantar kita ada 3 kelompok. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli kita ngantar, material yang kita miliki ngantar, dan amal kita juga ngantar. Tapi yang 2 itu pulang. Wa yarji'u isna. Anak kita, keluarga kita, harta kita, mobil kita, sepeda kita pulang di bawah. Wa yabqa wahid, yang menemani kita pun satu. Apa yang menemani itu? Amal. Oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat sekalian, isi kemenangan ini dengan baik. Ada satu riwayat ketika masuk Ramadan dan ketika masuk Idul Fitri. Di Idul Fitri itu jangan kita memunculkan hal yang bersifat mubazir, berlebihan, hura-hura, sesuatu yang meninggalkan unsur rasa syukur kepada Allah. Akan tetapi sebaliknya, dimasuki Idul Fitri itu kita merenung, kita berpikir kepada Allah bahwa kita harus berbagi dan berbagi. Orang sebelah sana mengatakan ampau, tapi kalau orang kita mengatakan berbagi, walaupun sedikit, kepada keponakan, pada nenek-nenek kita, orang tua kita tetap berbagi. Yakin, karena itu hari baik, banyak yang mendoakan kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita menahan terus, keep terus rezeki kita, maka kita tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmahnya adalah terus kita berbuat, terus kita berkarya dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari Pendopo Zikir Hadza Center beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita yakin yang baik adalah dari Allah dan yang kurang sempurna itu adalah dari kehilapan dan kebodohan kami, dari keluarga dan dari Pendopo Hadza Center mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan hal singkat ini 15 menit kami sampaikan bermanfaat. Terus kita berbuat, terus kita berkarya,
karena tercatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali di edisi Syawal berikutnya dengan metode-metode yang berbeda. Minal aidin wal faidin, qulu amin wa antum bi khairin. Salam kepada semua keluarga, mudah-mudahan kita cepat diangkat penyakit yaitu virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma biqila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.